Tinggal yang di luar sempar. Ya sudah. Ya kalau sudah silakan belakang atau Siap, siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku Stephen dan Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa itu kita akan berhasil memberikan. Oke baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penggunaan obat. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang sumber bahan obat. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa secara umum sumber bahan obat itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Ada yang berasal sumbernya ada yang berasal dari bahan alam, ya. Terus kemudian juga ada yang berasal dari bahan buatan atau kita kenal dengan sintetis obat jadi. Nah, mungkin ada yang masih ingat sebagai kembali materi lalu. Kira-kira hal apa yang bisa dijadikan sebagai sumber bahan obat? Mungkin dari kelompok sini ada yang bisa memberikan contoh sumber bahan alam, jahe, kunyit, terus temulawak. Ya baik, jahe, kunyit, temulawak. Oke, mungkin blok sini, blok utara, apa? Keju. Terus apa lagi? Bella, yang tegal. Apa? Lengkuas, oke. Ya, itu adalah bahan-bahan alam yang biasa kita kenal sebagai bahan obat. Kemudian tadi saya menyebutkan ada bahan sintetis yang mungkin Anda pernah gunakan atau mungkin pernah Anda kenal. Contoh obat yang dibuat dari bahan sintetis adalah apa? Bahan sintesis atau dibuat melalui penelitian atau uji laboratorium sehingga terbentuk obat baru tersebut. Contohnya apa? Yang paling banyak Anda gunakan ketika Anda demam, paracetamol, apalagi kalau misalnya dulu masih siap paracetamol. Kalau perempuan sakit perut itu minum apa? Ya, ibuprofen. Terus yang paling terkenal, yang kalau nggak boleh untuk gangguan lambung itu, yang nggak boleh kalau lambung, mulutnya AM, belum ya asam serapah. Itu beberapa contoh obat yang dibuat dari sumber bahan alam ataupun tidak. Baik, kita fokus kembali ke sini. Di pengolahan obat ini kita akan mengamati beberapa kegiatan. Yang pertama, saya belajar dulu akan saya sampaikan bahwa materi belajar ini dari mata pelajaran ini masih menyangkut tentang gambar umum kompetensi kalian farmasi dan komunitas yang berkaitan dengan farmakologi. Jadi kita kemarin waktu belajar farmakologi itu kan belajar tentang teknologinya, ya, walaupun itu banyak sekali, dan diantaranya adalah belajar tentang penggunaan obat. Nah, nanti penggunaan obat apa saja yang kita lihat, kita akan cek di tujuan pelajaran dengan membuat video materi pelajaran. Diharapkan Anda semua nantinya mampu menganalisis tentang penggunaan obat. Ya, kita sudah membicarakan obat ini beberapa pertemuan, baik itu di pertemuan farmakologi, ya, kemudian farmakologi sendiri, terus kemudian proses transformasi. Kemudian yang kedua tentang penggunaan obat berdasarkan keadaannya. Nanti kita akan fokus pada keadaannya, ya tentunya dengan benar dan rasa ingin tahu yang tinggi dari semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan saya sedikit berikan motivasi, ya, siapa tahu sedikit menambah Anda, ya, terus kemudian memotivasi Anda untuk bisa belajar. Mungkin ada pernah dengar ini istilah ini atau kalimat ini. Mungkin kalau Anda yang pernah aktif di hadroh gitu ya, atau di grup rebana kampung, ya, atau di musola ini sering dihidangkan. Ada yang pernah dengar? Belajar di waktu kecil, belajar mungkin atas batu. Kemudian belajar sudah dewasa, laksana waktu. Nah, ini saya ambil dari ini, ya, ketika saya cek di beberapa literatur itu, sumbernya adalah ini ungkapan-ungkapan dari para ulama gitu ya. Jadi para tokoh-tokoh besar ulama itu ungkapan di antara ini. Kira-kira ada yang tahu nggak artinya apa? Atau bisa mengulang ya? Ya, terus?
Dari datang kita terbang. Apa kira-kira? Sama? Kita ada berapa lagi? Bisa. Oke, baik. Mungkin saya simpulkan aja ya. Intinya begini. Kalau berdasarkan beberapa yang saya baca gitu ya, usia di bawah 17 tahun, ya, balita misalnya 17 tahun adalah usia emas kita untuk bisa belajar dengan baik. Ya, baik itu ingatan, kemudian kemampuan fisik, psikologi itu sangat tepat jika di usia itu kita itu belajar dengan cermat, belajar dan teliti, belajar dengan betul. Karena saya termasuk orang yang tidak percaya dengan ada orang yang dalam tanda kutip bodoh gitu ya. Artinya sebenarnya kita itu semuanya bisa ya, kalau kita mau. Nah, kesempatan emas ini ada pada Anda saat ini, sehingga usia Anda itu sayang kalau dilewatkan untuk bisa belajar dengan optimal. Apalagi Anda kan kelas 12, tantangan Anda sangat besar sekali di depan. Ada UKK, ya, kemudian ada nanti kalau ada yang mau melanjutkan perguruan tinggi ada SNBT dan sebagainya. Belum nanti kalau yang kedinasan plus nanti ya kalau dinas itu selain kemampuan dasar juga plus yang lain. Nah, otomatis saat inilah waktu yang tepat kalian untuk belajar. Kalau seusia Bapak, ya itu sudah banyak faktor X yang mempengaruhi untuk bisa optimal dalam belajar. Ya, faktor usia, kemampuan ingatan, pikiran, tenaga, waktu, bahkan mungkin fisik gitu ya. Kalau Anda nggak pernah merasa capek kan? Ya, kalau saya sedikit aja udah capek. Nah itu sudah mempengaruhi kemampuan saya dalam belajar. Maka kesempatan emas ini silahkan optimalkan untuk bisa belajar dengan baik. Gitu ya. Ya ini isi dari kelas. Oke, kita lanjutkan. Semoga itu bisa menjadi motivasional untuk bisa belajar dengan baik. Ya, lingkup pembelajarannya kita nanti akan menguraikan tentang pengadaan obat, kemudian fokus pada pengadaan obat berdasarkan perandahan. Ini ya perandahan dari tandanya. Jadi kan sebenarnya pengadaan obat itu banyak dasarnya. Kita nanti akan fokus pada pandanya aja. Berarti kita nanti akan difokuskan pada pandanya. Panda itu ada arti apa sih? Ya. Oke, kemudian ini menjadi dasar saya untuk memberikan pendekatan pemberian materi kepada Anda. Jadi saya mencoba untuk menanyakan ke BK gitu ya. BK sudah melakukan identifikasi gaya belajar, ternyata sudah, dan ini saya rangkum gitu ya. Ternyata Anda itu dikelompokkan dalam 3 kelompok besar gaya belajar. Ada yang visual, kemudian belajar kreatif. Nanti masing-masing silakan disesuaikan dengan gaya belajarnya terhadap literatur yang saya berikan. Jadi nanti kalau yang visual ya Anda boleh menggunakan literatur video ya, terus kemudian nanti juga proyeknya bisa dikerjakan dalam video gitu ya. Nanti yang sudah auditori ya kan berarti Anda sudah nulis ya, berarti Anda boleh buat tulisan gitu. Jadi nanti produknya ada yang berupa PowerPoint misalnya, kemudian ada video misalnya, terus kemudian ada tulisan berbentuk seperti ya apa saja lah bentuknya, mau seperti makalah, seperti laporan, silakan itu akan education Anda gitu. Kemudian terakhir kreatif, nanti akan saya berikan beberapa contoh produk pemantik gitu ya. Jadi nanti dengan lihat ini Anda nanti saya harap bisa suatu hasil pembelajaran gitu ya. Yang berikut ini nanti Anda bisa menentukan kelompok obat apa. Nah saya tidak bisa menentukan narkotika ya karena juga terbatas, sehingga nanti silakan searching beberapa literatur gitu ya. Nah kemudian berikutnya sebagai pemantik ya, saya berharap Anda pernah melihat ya. Saya yakin kalau kelas 12 pernah ya melihat seenggak-enggaknya di lab ya, atau pada saat Anda latihan mengerjakan riset. Mungkin saya mereview dulu, kira-kira kalau yang logo pertama ini masuk kelompok apa? Bebas, nanti kita jelaskan kenapa menjadi kriteria bebas. Oke, yang kedua jadi sama-sama bebas tapi ada batasannya ya. Kita kasih garis bawah batasannya. Kemudian yang ketiga kemudian yang menjadi fokus adalah warna merah kita. Oke, yang terakhir narkotika. Ya. Ini kalau ini saya ingat itu tentara Roma ya. Tentara Roma itu kan logonya seperti ini ya. Roma Italia ya. Beberapa film zaman itu Roma seperti ini. Nanti apa sih sebenarnya maknanya? Oke, pas ada swab dapat melihatnya dia mungkin pegangnya yang belum pernah juga, terutama untuk ini saya juga sangat terbatas begini. Kalau ini kita insya Allah sudah banyak akses dan kemudian juga mempelajari, kalau memang sangat terbatas. Oke, baik. Untuk selanjutnya terkait dengan materi itu sendiri ya, nanti kita akan menguraikan tentang obat secara umum. Mungkin sebagai pemateri saja saya berikan ilmunya bahwa obat itu adalah panduan ya, kita sepakat dia bisa tunggal juga bisa campuran yang digunakan untuk mengobatin ya, berarti reaktif ya, terus kemudian preventif pencegahan ataupun pengobatan ya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai kontrasepsi. Misalnya ini saya kasih contoh misalnya kan kontrasepsi ya.
Oke, terus kemudian pembolongan. Nah kita ya pembolongan itu macam-macam ya. Belum nanti dari efek ya efek konkret dan sebagainya. Kalau nanti kita belajar farmakologi lebih dalam, ada beberapa efek pembolongan lagi. Nah kita ambil umum aja dulu. Ya asal bahan bakunya tadi sudah saya sebutkan ya, dan mahal kemudian estetik ya. Terus kemudian nama ya ada kan mungkin Anda pernah mendengar nama generik branded gitu ya. Ya nanti kita lihat di beberapa kita ada. Kemudian bentuk sediaan ya ada cair, ya ada semi padat gitu kan. Ya kenapa mau dibuat cair sehingga kemudian ada spray atau aerosol dan sebagainya nanti kita lihat. Kemudian cara penggunaannya ada yang diteteskan, ada yang diminum langsung, ya kemudian ada yang tablet, kapsul. Kapsul pun nanti ada macam-macamnya, serabut dan sebagainya. Ya terus kemudian entry juga bisa ya. Perandaan, nah nanti kita akan fokus perandaan. Jadi tadi ya contoh sederhananya tadi, ya, tandanya merah, kuning, kuning gak ada, hijau. Ya berarti saya ingat TK saya gitu ya, merah, kuning, biru. Jadi nggak apa-apa, itu hal yang biasa. Ingatan kita itu masih terjadi pada hal yang spesifik ya. Terutama kalau kecil itu kan kita mudah menyapa selalu. Maksudnya, ya kita akan fokus pada penandaan aja. Jadi pengolahan penandaan yang lainnya kita abaikan dulu. Karena kalau nanti kita bahas semua nanti malah tambah lebar dan kita sudah fokuskan. Ya, kemudian kita lihat obat itu apa. Ya mungkin nanti akan saya review sedikit berdasarkan tertentunya menurut Undang-Undang 36 gitu ya. Kita pelajari dulu. Ya, semoga Anda masih ingat gitu ya. Nah ini kita pernah belajar ini di Undang-Undang 36 sekarang 17 ya terbaru tahun 2023 bahwa obat adalah paduan bahan baik itu bahan alam ataupun bahan jadi gitu ya. Kemudian termasuk probiotik sudah saya jelaskan probiotik itu apa saja. Kemudian yang digunakan untuk mempengaruhi sistem tubuh dan lain sebagainya sampai di sini adalah yang digunakan untuk secara umum. Ya nanti kalau ada penjelasan lain atau identifikasi toleran silakan nanti coba cek di literatur yang sudah saya berikan ini. Ini beberapa toleran obat yang menjadi patokan utama kita. Kemudian yang kedua tadi berdasarkan perandaannya yang sudah di depan sudah diapresiasi dan saya sebutkan yang perandaannya dari hijau, biru, yang merah, kemudian parang medali emas, tanda medali merah. Gitu. Kemudian masing-masing itu maksudnya kenapa dia biru, kenapa dia hijau, nanti ada hubungan juga dengan kehidupan saya jadi apa menjadi warna biru. Terus kemudian berdasarkan penandaan ini dan golongan ini kita nanti akan mencoba untuk mencari contoh-contohnya sehingga nanti kita bisa memahami spesifik berdasarkan penandaan itu obat di golongan itu apa, terus kemudian apa sih golongan itu. Oke, untuk bisa memperdalamnya coba kita lihat sedikit sebagai pemantik materi kita pada hari ini. Ya, kita simak dulu sebentar. Hai sahabat Rempong, pasti pernah kan mengonsumsi obat? Kali ini kita akan memberikan tips untuk mengenali pembolongan obat berdasarkan penandaan pada kemasan. Yang perlu kita ketahui pertama adalah definisi obat. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pertama adalah obat bebas. Obat bebas
berwarna putih dengan pala merah di dalamnya. Nah, sahabat Bepom, sekarang kita lebih pahamkan tentang pengolahan obat berdasarkan penandaan pada kemasan. Jangan lupa ya untuk selalu melakukan checking sebelum mengonsumsi atau membeli produk obat dan makanan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Ya, dengan sedikit video itu kira ada gambaran tentang pengelolaan obat berdasar penanganannya. Paling tidak sudah sedikit terbuka pemahamannya gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan saya berikan RKPD ke masing-masing kelompok. Silakan Anda berdiskusi dengan luas dan bereksplorasi dengan link-link materi yang sudah saya siapkan ini. Ya, nanti silakan Anda cukup tinggal copy ya. Ini adalah kopi kemudian pindah ke sini, nanti Anda akan menemukan beberapa, ini saya berikan contoh ya. Jadi nanti kalau Anda yang ini misalnya di sini Anda supaya itu berliterasi dengan menggunakan pendekatan auditori ya. Nah ini auditori Anda nanti bisa ngambil sini gitu ya. Nanti silakan ini linknya sudah ada di sana. Nanti kalau Anda kopi untuk masuk Anda ya, coba aja nanti masuk duluan gitu. Seperti ini, ya, nanti Anda tinggal silakan bereksplorasi dan kemudian berinovasi untuk memasukkannya ke dalam bentuk pengerjaan yang kami ini. Terus kemudian ada juga yang nanti kreatif, ya, Anda bisa nonton ini ya. Kalau nanti Anda tertarik untuk berposter silakan. Ini contohnya, ya, nanti Anda bisa coba di sini. Kemudian Anda beberapa yang kita penting dan dibuat. Nah ini diantaranya yang tersedia dari literatur yang saya tampilkan di sini. Kemudian kalau Anda tidak suka bereksplorasi melalui cara seperti ini, Anda juga saat fasilitasi bisa langsung mengambil dari sini. Anda bisa langsung scan barcode yang ada di sini nanti beberapa kali langsung. Jadi Anda mudah sekali dengan menggunakan pin. Anda bisa mengerjakan semua materi. Oke itu kemudian ini bahan kelompok ya. Yang tadi berdasarkan belajar tadi sudah. Kemudian sampai jadi 8 kelompok. Nanti silakan dua kelompok ke sana 1 dan 2 3 4 di sini. 5 6 di sini, 7 8 di sini, nah, kemudian sebagian RKPD yang sudah dikerjakan di masing-masing. Jadi 2 di selatan ya, di selatan, kemudian 2 di tengah selatan, 2 di tengah utara, dan di utara 2. Nanti kelompok 78 ini dari nanti ini ya apa namanya label contoh label obat nanti gantian sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu, silakan bereksplorasi berdasarkan yang sudah saya berikan. Nanti kita bisa berdiskusi dengan kelompok. Jadi Anda kalau ada kesulitan atau mengalami hambatan dalam melakukan identifikasi, nanti saya akan mendatangi kelompok untuk kita berdiskusi secara bersama-sama. Ya, oke silakan dikerjakan. Saya beri waktu kurang 20 menit ya. 20 menit untuk mengerjakannya, kemudian nanti setelah 20 menit kita akan mempresentasikan hasil diskusi Anda gitu ya. Ya oke silakan. Langsung di sini. Nanti yang ini saya tulis. Jadi ya 1 sampai 6 saja. Kemudian 8 sudah ada di situ. Oke langsung. Untuk ada yang kelompoknya bisa. Ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Untuk yang bagian itu nggak usah dikerjain. Nggak cukup. Yang 1 sampai 6 aja. Kemudian bagian belakang yang di situ. Untuk yang bagian 7 ini bisa
bukan maksudnya ya bisa langsung kalau punya literasi lain mau cari literasi juga boleh, tidak harus menggunakan yang saya berikan. Ada kan di situ? Ya. Oke, kalau tadi namanya pembelajaran kami dalam bentuk video selamat kasihkan nanti setelah selesai kemudian dapat kami sampaikan silakan kalau ada yang ditanyakan nanti teman nanti yang teman yang lain udah bisa masuk kalau kok gimana? Ini sampai ke bagian 6. Ini kan nanti lain materi aja. Nanti saya coret. Gimana? Nah, saya kasih aja. Oh, iya. Tapi isinya kan sama semua. Isinya sama, nggak apa-apa. Sama aja sebenarnya. Merujuk ke situ ya sama, merujuk ke situ sama. Kalau isi tentang ini sama nggak ada perbedaan. Cuma yang beda di hal. Kalau yang di 36 itu kan dia bilangnya bahasa Jawa kan. Kalau yang di 1723 itu bilangnya bahasa. Kalau beda untuk isinya apa sih? Sama nanti kalau di daftar pustakanya mau isi itu nggak masalah. Siapa mas itu? Ini nggak usah ya? N-nya. Tadi udah ya? Pokoknya saya udah. Silakan kerjakan. Ini hasil proyeknya mereka kerjakan dengan membuat video ya, video singkat. Oke, mau apa proyeknya silakan. Ya, silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota. Saya Andri Sama Soma, absen 8. Saya Dewa Barela, absen 16. Saya Nika Kudunan, saya Bebek, absen 7. Di sini kami akan menayangkan sebuah video tentang penggolongan obat. Selamat menyaksikan. Secara umum, penggolongan obat itu sendiri terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika. Langsung saja kita akan membahas masing-masing dari penggolongan obat tersebut. Let's get started. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat yang tergolong dalam kategori bebas adalah obat yang memiliki efek samping rendah serta kandungan bahan-bahan yang terkait obat. Obat bebas ditandai dengan logo bulatan berwarna hijau dan listrik berwarna hitam. Obat bebas yaitu ada paracetamol, aspirin, vitamin, dan lain-lain. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas memiliki kesamaan dengan obat bebas karena keduanya dijual bebas di pasaran. Namun, obat bebas terbatas termasuk obat yang dikemas ke dalam obat bebas dan obat bebas terbatas juga bisa dikonsumsi tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas ditandai dengan logo bulatan warna biru dengan garis putih berwarna hitam serta terdapat tanda peringatan. Ada 6 tanda peringatan pada obat bebas terbatas, yaitu peringatan nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakai. Contoh obatnya adalah Parames. Peringatan nomor 2, awas obat keras, hanya untuk mulut, jangan ditelan. Untuk contoh obatnya adalah Listerine. P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Contohnya adalah Betadine. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar
selanjutnya adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dipakai dengan resep dokter, tanpa resep dokter, dan jika pemakaiannya tidak sesuai, dikhawatirkan obat ini bisa memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Obat keras biasanya ditandai dengan logo bulatan berwarna merah dengan mereka di dalamnya. Untuk contoh obat keras adalah asam levodopa dan ampicillin. Obat narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terbagi dalam 3 golongan, yaitu golongan pertama. Jenis narkotika ini tidak digunakan dalam terapi, tetapi hanya untuk ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Untuk contohnya adalah tanaman opium, koka, dan ganja. Untuk golongan kedua, jenis ini dapat digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya juga tinggi. Contoh untuk golongan kedua adalah morfin dan metadon. Nah, narkotika golongan ketiga adalah narkotika yang banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya ringan. Untuk contohnya yaitu kodein. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai penggunaan obat. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Contoh obat diagnostik batas dan peningkatannya. Saya di sini dokteran kita boleh karena toko obat berdasarkan kesehatan termasuk dalam kelompok fasilitas pelayanan kekeluargaan dan diperbolehkan mendistribusikan kelompok obat bebas dan obat bebas ke ya, terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari contoh obat bebas dan batas dan peningkatannya. Yang pertama dari contohnya ada Paramex, peningkatannya nomor 1, awas obat keras, baca aturan memakainya. Penjelasannya, Paramex adalah obat yang komposisinya terdiri dari paracetamol 690 mg dan kokain 50 mg. Seperti kita ketahui bahwa kokain adalah zat yang dapat meningkatkan efek paracetamol. Oleh karena itulah kombinasi obat ini masuk dalam kategori obat bebas dan batas. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penggolongan obat menggunakan PPT. Saya Aida Fatimah Ramadhani dari S4. Saya Aida Sumaini dari S5. Saya dari S4. Saya Pranisa dari S30. Ya, sudah. Sebelum kita mempelajari apa itu obat, baiknya kita mempelajari peraturan perundang-undangnya atau perundangnya. Jadi, menurut KPK 82 tahun 1998 mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, peredaran obat adalah setiap kegiatan penyaluran dan atau penyiaran sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan atas pemindahan. Selanjutnya, seperti yang kita lakukan sebelumnya, jenis penggolongan obat ada 4. Yang pertama ada obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotika. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa harus daftar. Tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropa, obat keras, obat bebas
terbatas dan sudah terdaftar di Depkes RI. Contohnya yaitu ada minyak kayu putih, obat kita, obat putih, tablet yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketakutan. Oke, demikian presentasi mengenai pengembangan obat dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Silakan. Saya Aisyah dari Surabaya sebelumnya. Katanya obat bebas tidak kontraindikasi pada kondisi pasien apapun baik anak, lansia, dewasa, atau orang dengan penyakit tertentu. Misalkan dijelaskan lebih spesifik alasannya. Pertanyaannya kami tampung dulu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Silakan Mila. Pertanyaannya, mengapa kita masih sering melihat atau boleh membeli obat keras seperti hidrocortisone cream atau ranitidin tablet di apotek? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Aisyah mengenai katanya obat bebas tidak kontraindikasi pada kondisi pasien apapun, baik anak, lansia, dewasa, atau orang dengan tertentu. Jawabannya itu sekali. Kelompok obat bebas adalah obat-obat yang telah mengalami pengujian dalam berbagai kondisi, umur, dan interaksi obatnya. Sehingga kelompok obat bebas memang obat yang benar-benar aman digunakan oleh siapapun. Tentunya tetap harus mengikuti arahan pakar yang sesuai. Bebas. Oke, jadi ada pertanyaan dari Kayla. Mengapa kita masih sering melihat atau boleh membeli obat keras seperti hidrocortisone cream atau ranitidin tablet di apotek? Jadi sebenarnya ada kelompok lain dari golongan atau jenis obat keras, yaitu seperti kelompok obat psikotabeta dan kelompok obat wajib apotek. Nah, hidrocortisone cream dan ranitidin ini adalah obat-obat keras yang termasuk dalam kelompok obat wajib apotek. Jadi sehingga obat tersebut itu bisa didapatkan di apotek tanpa harus dengan resep dokter. Demikian, apakah bisa diterima? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, tadi saya ada yang bikin poster kita lihat hasilnya. Kelompok 7. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 7 sudah membuat poster. Di sini ada rangkuman-rangkuman yang sesuai dengan materi yang tadi disampaikan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi, yang pertama di sini ada obat golongan bebas yang tadi dengan warna hijau dengan intinya garis hitam, yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Selanjutnya itu obat bebas terbatas ditandai dengan warna biru dengan garis hitam. Terus keterangannya yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat penggunaannya. Yang ketiga ada obat keras yang ditandai dengan warna merah, obat yang menggunakan Belajar ya. Kita belajar. beri
pelan banget saya. Baik, yang menjawab pertanyaan dari Ratna. Contoh narkotika yang ada di apotek sedang penggunaannya. Itu beberapa contoh narkotika yang ada di apotek, misalnya Codex 10 mg yang digunakan sebagai obat batuk, dan morfin sebagai injeksi atau morfin tablet yang digunakan sebagai anestesi pada jawabannya itu obat diketahui adalah obat yang secara teori bersifat asam sehingga pemakaiannya menemukan tindakan kondisi kosong atau tidaknya lambung dalam keadaan kosong dan asam sehingga tidak disarankan penggunaan obat itu. Maka sebaiknya asam methenamon digunakan saat lambung kekosongan atau tepatnya kita obat asam methenamon setelah makan agar kemudian dari lambung akibat pengaruh sifat asam dari obat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup banyak yang lain sudah selesai, tapi dengan waktu kita coba 3D ya. Yang lainnya semoga sudah terwakili dari yang dari sesi. Baik, untuk mengkondisikan situasi yang sudah mengantuk dan malas ya, silakan duduk dulu. Kita duduk untuk meregangkan otot gitu ya. Ya, saya buat video yang tadi gitu ya, tapi karena waktunya tidak cukup banyak, silakan diluruskan dulu biasanya itu enak ya. Ya, terus kemudian cari posisi yang paling enak. Terus kemudian ikuti gerakan saya ya. Angkat tangannya ya, sambil tarik nafasnya. Biar tarik dulu, jangan keluarkan dulu. Saya kan bilang tarik ya. Tarik terus. Kemudian Anda balikan tangannya sambil dihembuskan pelan-pelan. Ulangi sekali lagi ya. Oke, 1 dan 3. Tarik dulu. Ya, terus kemudian kembalikan, lepaskan pelan-pelan. Oke, kembali lagi dulu. Ya, sudah ada di sana. Baik. Ya, tadi luar biasa prestasinya bagus-bagus gitu ya. Dan bagus, tidak bisa mengikuti matanya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penguatan yang merupakan hasil literasi Anda untuk bisa maklumat yang lebih baik. Kan saya tambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa betul sekali ya, dari pengertian yang diuraikan di depannya, bahwa obat merupakan bahan dari sumber atau individu atau sendiri yang digunakan dalam proses preventif, promotif, ya, kemudian pengobatan ya, sampai kontrasepsi ya. Terus kemudian yang kedua terkait pengulangan. Ya, pengulangan tadi ada beberapa yang juga temannya, ada pengulangan berdasarkan nama, ya, nama paten. Ya. Nah, paten ini sudah terbatas ya jumlahnya, sekarang sudah tidak begitu banyak. Ya, terus kemudian nama generik. Ya, nama generik tadi yang dicontohkan temannya ada Salsiramat, ya, terus kemudian ada paracetamol, itu nama generik yang kita kenal. Kemudian ada ketersediaan yang padat, ada sudah tahu, sudah kenal, ya, ada tablet, ya, terus kemudian ada kapsul, kaplet, ya. Kemudian ada semi padat, ya, kalau momentum ya, dan seterusnya. Kemudian cair, sirup, suspensi, emulsi. Ya, kemudian saya rasa ada beberapa jenis teknologi. Kemudian gas, aerosol yang biasa digunakan untuk olahraga gitu ya. Terus kemudian berdasarkan penggunaannya, ya, dalam itu biasanya melalui saluran pencernaan, jadi dari mulut kemudian keluar. Kalau obat yang diletakkan di bawah lidah, ya, itu termasuk ya sublingual ya, jadi dia tidak termasuk oral gitu ya, karena tidak masuk dalam saluran ya, kuncinya kalau kuncinya berarti masuk dalam saluran pencernaan. Kemudian obat luar ya, semua yang di luar ya, jadi mulai dari kulit ya, terus kemudian bawah kulit gitu ya, ada epidermis, endodermis dan seterusnya. Terus kemudian berdasarkan ini yang tadi
tadi sudah kita fokus banyak bahas ya. Ada bebas tadi pernah ada juga waktunya, bebas terbatas, ya kemudian keras, narkotika, dan juga pertanyaan sosial lumayan banyak gitu ya. Ya mengapa kita masih menemukan beberapa contoh obat keras? Sebenarnya obat keras ini ada golongannya lagi ya. Jadi obat keras itu digolongkan ada 3 golongan kalau tidak salah. Yang pertama itu kelompok obat wajib apotik, itu obat keras yang dapat diserahkan oleh negeri apotik tanpa harus menggunakan resep. Kelompoknya juga lain waktu dari tanpa jadi ada macam-macam obatnya. Jadi besok kalau ada BKN kemudian menemukan ini tidak usah bingung gitu ya. Kemudian yang kedua ada kelompok psikotropika. Psiko itu psikis, jadi mempengaruhi psikis. Jadi biasanya digunakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikis gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok prekursor. Prekursor itu adalah obat-obat yang dengan pengolahan lebih lanjut akan menjadi narkotika. Ya, misalnya apa? Dextromethorphan, ya, kemudian apa lagi? Contohnya, ya, Probexin, ya, Sudafedrin, ya, dan sebagainya. Itu narkotika itu sendiri. Ya, tadi golongan 1 kenapa nggak boleh dipakai? Ya, karena golongan 1 itu pasti menyebabkan ketergantungan. Ya, dan efeknya sangat besar sehingga di Indonesia belum boleh digunakan sebagai bahan obat ya. Jadi hanya digunakan untuk penelitian. Oke. Baik, ini implementasi penandaan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan ada disebutkan misalnya logonya hijau ya, kemudian logonya biru, kemudian merah. Sebenarnya kalau kita berpikir realistis sesuai dengan apa yang kita alami sehari-hari, ya bahwa ternyata penandaan obat ini ada hubungannya dengan apa yang kita hadapi sehari-hari. Contoh, hubungannya dengan marka jalan, dalam hal ini traffic light gitu ya, atau kalau kita nyebutnya itu lampu merah gitu ya, padahal ada 3 lampu ya, lampu hijau, kuning, sama merah. Oke, yang hijau ini sama lah ya artinya. Di sini hijau bebas. Ya meskipun bebas, Anda boleh nggak? Misalnya bebas itu belok kanan kiri semaunya, nggak boleh ya. Artinya meskipun bebas harus ada aturan yang mengikat. Berarti kalau obat itu adalah aturan yang ya aturan pakai yang sesuai gitu ya. Nah jadi kita nggak boleh sembarangan memberikannya. Dengan kita mengetahui golongan biru ya, maaf golongan hijau ya boleh diberikan, tapi meskipun bebas tapi juga harus kita perhatikan beberapa hal yang mengikat. Misalnya aturan pakainya, kapan menggunakannya gitu ya. Sekarang misalnya meskipun bebas karena sama tablet kasih ke bayi boleh nggak? Nggak boleh. Berarti kan tentu ada syarat berlaku ya. Itu oke lah yang biru sama hijau gitu ya. Oke, sekarang yang merah. Yang merah itu stop. Ya kalau kita buat sama merah itu stop, nggak boleh jalan. Ya kecuali apa? Kecuali misalnya tiba-tiba ada bajak mau lewat, polisi nggak tahu, kita boleh jalan kan? Pengecualian sama halnya dengan tadi ini. Ya dia merah. Pengecualiannya apa berarti? Ada resepnya, boleh menggunakan kalau ada resepnya. Berarti ketika ada resepnya kita boleh menggunakan yang logonya merah. Ya, jadi di sini pun sama halnya ketika kita di perempatan tiba-tiba lo merah polisi april gitu ya. Kalau itu di belakang kayak gitu kan, oh ternyata ada polisi lewat atau ada pejabat lewat, maka kita mau tidak mau harus minggir dulu gitu ya, disuruh lewat dulu sebagainya. Maka itu diperbolehkan ya. Maka dalam implementasi dalam obat juga sama. Ketika kita dapat warna merah, kemudian kita punya resepnya, maka kita boleh menebusnya, menggunakannya sesuai dengan perintah resepnya, gitu kan? Oke, yang terakhir, ini yang unik gitu ya. Nah, ini kira-kira identik nggak logonya itu? Identik, ya enggak? Kalau kita salah dalam menggunakan ini, bisa kita jadi masuk ke sini, gitu ya? Ya kan? Kalau kita salah dalam menggunakan ini, maka kita bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena tadi golongan ini itu pasti menyebabkan ketergantungan. Ya, ketergantungan itu sulit dilepaskan begitu saja. Ya, dia harus pelan-pelan, terapi khusus, gitu ya. Dan menurut beberapa pengalaman saya dalam mendampingi gangguan ini, ya, itu kan beberapa obat tidak dijamin oleh BPJS, gitu ya, sehingga cukup mahal. Oleh karena itu jamin dulu ini, gitu ya. Karena ketika nanti ada sosialisasi narkoba, biasanya kebanyakan kelompok ini yang mereka gunakan. Ya ini adalah implementasi dari ilmu saya di mereka itu. Dengan mengetahui ini, saya berharap Anda semua bisa menjadi motor penggerak di masyarakat, menjadi pusat informasi di masyarakat bahwa yang ini harus digunakan bagaimana, yang ini harus digunakan bagaimana, ini juga bagaimana, kemudian ini juga bagaimana. Ya nanti dalam pelaksanaan PKR Anda akan lebih banyak mendapatkan ilmu tentang implementasi dari itu ya. Di antara adalah pembelajaran kita dalam implementasi kehidupan sehari-hari kita. Oke. Baik, selanjutnya ya silakan Anda isi sebenarnya sudah ada di link ya, nanti saya berikan untuk bisa Anda isikan
Ya, ini silakan sambil diisi pesannya, kemudian kita sambil mencoba untuk merefleksikan pembelajaran. Dan mungkin saya perlu mendapatkan umpan balik dari kalian, gitu ya. Pembelajaran ini yang pertama terkait dengan apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini, kemudian yang kedua apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki hasil pembelajaran hari ini, kemudian yang ketiga dengan belajar hari ini hidup saya lebih bermanfaat atau tidak. Ya, tapi silakan Anda. Ini apa apa yang menyenangkan dari pembelajaran ini? Siapa yang silakan ambil kisah ya. Silakan. Yang menyenangkan dari pembelajaran ini, saya mendapatkan pengetahuan baru tentang penggolongan obat yang didasarkan pada penadaannya. Ada golongan obat-obatnya seperti golongan obat bebas, obat terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Oke, terima kasih Mbak Titi. Yang kedua, apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki hasil belajar Anda? Ya, silakan. Saya Pak. Ya, Mbak Raina. Saya akan mencari lebih banyak literatur Pak. Ternyata banyak literatur yang sesuai dengan gaya belajar saya dari semua tersedia di berbagai platform media sosial. Oke, tadi Mbak Raina belajarnya apa? Yes. Ya. Tadi itu kan lebih banyak melihat contoh-contoh gitu ya. Nah, nanti bisa dikembangkan. Oke, kemudian yang ketiga, dengan pelajaran hari ini hidup saya lebih baik atau bermakna. Mungkin ya, silakan Mbak cerita ya. Saya tentu saja Pak, karena dengan mengetahui golongan obat ini yang terjadi di mata saya itu dapat menjadi satu pemahaman tentang penggunaan obat di masyarakat dan juga menjadi saya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Oke, baik. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ya dengan paham ini Anda diharapkan mampu menjelaskan penggunaan obat atau kalau di belajar kita adalah komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien sangat tepat ya. Ya, dalam hal ini tidak hanya pasien ya. Ketika nanti Anda bertemu dengan masyarakat yang bingung bagaimana cara menggunakan obat ini, langkah pertama adalah lihat tandanya dulu ya. Nanti masuk golongan apa, kemudian ilmu yang sudah dapat dari sini Anda gunakan sebagai bekal untuk bisa memberikan edukasi yang baik. Oke, nanti untuk refleksi guru dan siswanya secara umum nanti akan saya bagikan setelah Anda selesai mengerjakan asesmen ya. Oke, kemudian belum saya tutup, mungkin ada dari kalian yang belum paham atau tanya dulu. Silakan berbicara. Kalau minum obat bebas, boleh nggak makan bersamaan obat bahan alam? Obat bahan alam atau di obat tradisional ya. Oke, pertanyaan luar biasa. Bolehkah ketika kita minum obat bebas sambil atau bersama dengan minum obat alam atau obat tradisional? Ya, nanti secara umum boleh gitu ya, secara umum boleh. Karena obat bebas ini adalah obat yang sudah diuji tidak menimbulkan gangguan apapun ketika digunakan oleh siapapun. Tadi sudah dijelaskan di pertanyaan temannya bahwa dia boleh digunakan untuk dewasa, anak-anak, lansia, bahkan menyusui dan hamil gitu ya. Nah, cuman mungkin di sini harus dipastikan dulu ya obat bahan alamnya apa. Karena apa? Karena ada beberapa obat bahan alam itu yang dapat menggunakan obat lain. Contoh sederhana. Nah, tadi tanya temennya kalau nggak salah ya. Paracetamol itu obat yang masuk golongan bebas ya. Tapi paracetamol itu dapat ditingkatkan efeknya oleh obat bahan alam, misalnya kafein. Kafein itu kan dari kopi. Ya, maka kita harus berhati-hati ketika ada pasien konsultasi menggunakan paracetamol bersama dengan minum kopi, maka nanti efek paracetamol meningkat gitu ya. Jadi kita lihat dulu konteks atau konten obatnya dulu gitu ya. Jadi nanti kalau terpaksa ada hal semacam itu Anda temukan, maka mau tidak mau Anda harus buka isotonik dulu gitu ya. Ya, oke. Nanti setelah Anda tahu, baru Anda bisa memberikan pemahaman yang tepat kepada pasien tersebut gitu ya. Ya, secara umum aman, tapi kita lihat dulu obat bahan alamnya apa gitu ya. Oke, gitu ya Pak Bisa. Mungkin ada yang lain? Satu lagi aja. Ya, silakan. Ya. Sebenarnya boleh nggak Pak kita minum kopi bersamaan sama dengan paracetamol? Ya, kalau dalam dosis kecil, ya dalam ini kalau paracetamol itu kan maksimal penggunaan dalam satu harinya itu tidak boleh 6 gram ya. 6 gram berarti kalau paracetamol harian itu kan sama dengan 10 tablet. Ya, itu masih dalam kategori aman. Ya. Jadi efikasinya tidak optimal. Ya, paracetamol itu kan termasuk obat yang indeks terapinya luas, sehingga untuk mencapai indeks terapi toksik dia itu jauh, sehingga masih diperbolehkan. Tapi apabila paracetamol lebih dari 6 gram atau 10 tablet dikonsumsi seseorang dengan kopi atau kafein itu sangat tidak disarankan. Karena selain meningkat asam lambung dari karakteristik kopi sendiri, ya alkohol dan kopi itu kan asam sifatnya kalau dalam kondisi dingin ya atau dalam suhu rendah ya, itu efeknya tidak baik pada lambung.
Tapi kalau misalnya digunakan dalam kondisi panas dan tidak asam, tapi efek interaksi dengan peristalpa dan uap itu tinggi, efek paristalpa bisa meningkat tinggi, nanti dampaknya ke jantung. Ya. Jadi ritme jantungnya bisa semakin meningkat dan itu cukup berbahaya, terutama orang-orang yang berpotensi mengalami gangguan hipertensi, misalnya orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Jadi ya, ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk mengingatkan kembali bahwa di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang registrasi obat jadi tadi pengelola obat sudah, kemudian obat itu kan di setiap labelnya itu ada nomor-nomor gitu ya. Mungkin ada pernah melihat nomor-nomor seperti nomor NOTT-REG gitu ya. Kemudian apa modelnya gitu ya. Nah, nanti itu menandakan bahwa obat tersebut sudah teregistrasi di BPOM. Terkait dengan kelompoknya, golongannya, jenisnya, tahunnya dan sebagainya. Nanti kita identifikasi di materi berikutnya tentang registrasi obat. Kemudian juga nanti akan menggolongkan obat bahan alam. Kalau tadi kan kita masuk menggolong obat bahan jadi ya, atau obat sintetis. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menggolongkan obat kelompok obat bahan alam, gitu ya. Baik, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan pada ini. Lebih dan kurangnya suatu maaf, kita tutup dulu dengan doa bersama pusat belajar. Ya, silakan Bapak dulu. Siap, Bang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan tadi kita masuk kelas dalam kondisi bersih dan rapi, maka saya berharap Anda keluar kelas juga dengan dalam kondisi bersih dan rapi. Oke, selamat mengikuti kegiatan belajar berikutnya. Sampai ketemu di pertemuan ke depan.